Shalom. Shalom. Happy Sunday everyone. Selamat hari Minggu semua. Nice to meet you all today. Senang bertemu dengan kalian semua. Now we are going to start our Sunday service. Sekarang kita akan memulai ibadah minggu ini. Let us pray. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Thank you, Father, that you has been with us so far. Dan kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. And we thank you for all goodness that you have given in our life. Tuhan, kami mau serahkan hati kami untuk beribadah. God, we want to commit our heart. Kiranya Roh-Mu memenuhi hati kami, Let your spirit fills our heart. membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka pikiran kami untuk mendengar setiap firman-Mu ya Bapa. Open our heart, ears to be receptive to your words, O Lord. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, dan akhir ke dalam tangan-Mu ya Bapa. We commit this service into your hand from the beginning to the end of this service. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. In the name of Lord Jesus, we pray and we thank you. Amen.
Let's get into the message. Kita masuk ke dalam firman. Today we see a special subject. Hari ini kita akan melihat satu pokok pembicaraan yang istimewa. The purpose why we are created Tujuan kenapa kita diciptakan. and what is and who we are. Kita apa dan siapa. Let's go to the Bible, Romans Kita lihat di 8:17. Alkitab, Roma 8 ayat 17. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with him, that we may also be glorified with him. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Here the Bible tells we are the heirs of Father God. Di sini Alkitab mengatakan bahwa kita adalah ahli waris dari Bapa di surga. And co-heirs with Christ. Dan bersama Tuhan Yesus sebagai pewaris. So we need to understand Jadi kita perlu mengerti we are the heirs of God. kita adalah ahli waris dari Allah Bapa. That means Artinya everything belongs to God. apa yang dimiliki oleh Allah, We are the heirs. kitalah pewarisnya, All ahli his warisnya. all his job in this world Pekerjaannya di dunia ini as a son, as a sebagai child, anak, sebagai we need to do it. perlu kita lakukan. That's why Jesus said what? Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan apa? You do all the things Engkau lakukan segala hal because I go to my Father. karena aku pergi kepada Bapakku. So we are co-heirs with Christ. Jadi kita adalah sesama pewaris bersama Kristus. Now why God has to make us as co-heirs? Kenapa Tuhan Allah membuat kita sebagai sesama pewaris So we- bersama Kristus? So we need to understand the bigger plan of God. Kita perlu mengerti rencana besarnya Allah Bapa. So let's see the plan A of God. Kita lihat rencana A-nya Allah Bapa. Job chapter 1 and verse 6. Ayub 1 ayat 6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. So here we see the Jadi di sini sons kita bisa of lihat God came to the presence of God. anak-anak Allah datang ke hadirat Allah. So there are sons of God Jadi ada anak-anak Allah who come and present in the heaven. yang datang dan hadir di surga. And that's of course Satan also came there Dan iblis juga ikut datang to give the reports. untuk memberi laporan. So we see here Jadi kita lihat di sini, that the sons of God anak-anak Allah came and met in heaven with God. datang dan bertemu dengan Allah Bapa di surga. So there are sons of God. Jadi ada anak-anak Allah. Now what happened Dan apa yang terjadi? in this time? What happened we have to see. Genesis chapter 6 and verse 2. Kejadian 6 ayat 2. The sons of God saw the daughters of men that they were beautiful, and they took wives for themselves of all whom they choose. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. So you know the story, right? Jadi kita tahu kisahnya, The fallen angels, malaikat-malaikat yang jatuh. and they came and choose the woman. Mereka datang ke bumi dan memilih para wanita manusia untuk menjadi istri mereka. And the verse 4 tells that's where the giants came. Dan ayat 4-nya mengatakan dari sanalah keturunan raksasa muncul. Okay, now we know Nah sekarang kita tahu God had a plan Tuhan punya rencana because God loves families. karena Tuhan mengasihi keluarga. So he wants to have a relationship. Jadi ia ingin mempunyai hubungan. But what happened? Tapi apa yang terjadi? One day when the devil, Suatu hari saat iblis he wanted to sit in the throne of God, ingin duduk di takhta Allah, God throwed him down. Tuhan mengusir mereka turun. And when he throwed him down, Saat diusir keluar he brought ke bumi,
30% of them along with him. Ia menarik 30% malaikat-malaikat yang lain bersamanya juga. So God, now plan B, created man. Dan plan B, rencana B-nya Tuhan kemudian menciptakan manusia. And then the Kemudian devil iblis came datang and dan sleep with the woman. tidur dengan para wanita manusia. So you can see Jadi kita bisa it is lihat written the sons of God there. dikatakan di situ anak-anak Allah. So now when God created man, Saat Tuhan menciptakan manusia, He's not created just as a man. Ia tidak hanya menciptakan hanya sebagai manusia. So when plan A, Ketika rencana A, the angels para malaikat were made as son of God. dibuat sebagai anak-anak When they Allah, fall, saat mereka jatuh, then God created man. maka Tuhan menciptakan manusia. Okay, let's go to Luke chapter 3 and verse 38. Kita lihat Lukas 3 ayat 38. The son of Enosh and the son of Seth, the son of Adam, the son of God. Lukas 3 ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. So here we see Jadi di sini kita lihat Adam was created as son of God. Adam diciptakan sebagai anak Allah. First, they're sons of God. Pertama ada anak-anak Allah, 30% of them fall. 30% dari mereka jatuh. Plan B, Rencana B, plan B. God created Adam and human being. Tuhan menciptakan Adam yang dari mana lahir kemanusiaan atau manusia-manusia. And then man fall into sin. Dan kemudian Adam sendiri jatuh dalam dosa. Now plan C. Nah, rencana C atau plan Because C. God has got many plans. You fall, you miss, no problem. God has got many plans. Karena Tuhan banyak rencana. Okay, let's see plan C. Kita lihat rencana C. Isaiah 65 and verse 9. Yesaya 65 ayat 9. I will produce descendants from Jacob and heirs to my mountains. From Judah, my chosen ones will possess it. My servants will dwell. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. So God created man Jadi Tuhan menciptakan manusia and man fall, dan manusia But- Adam dan Hawa jatuh dalam but dosa. God tell what? Tapi Tuhan mengatakan apa? I will kemudian? produce descendants from Jacob, from Israel. Ya, dari Yakob, dari Israel aku akan menurunkan keturunan-keturunan. How you will produce? Bagaimana caranya ia membangkitkan keturunan dari Yakub? Here we see Isaiah 65 and verse 9. Jadi di sini di Yesaya 65 ayat 9, God told from Jacob, Tuhan katakan I bagi will Yakub, produce aku akan descendants. membangkitkan keturunan What are they? untuk mewarisi Heirs of my mountain. gunung-gunungnya, That means all his properties, yeah. artinya semua propertinya. But how? Tapi bagaimana? We all know that by John 3:16. He sent Jesus. Yaitu melalui keturunan Yakub, Yesus Kristus. Kita bisa baca di Yohanes 3 ayat 16. So he came to save everybody. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. So when Jesus came, Jadi saat Tuhan Yesus datang, no more falling, nothing. It is final. tidak ada lagi kejatuhan, itu udah final. Plan A, Rencana A, God created, Tuhan menciptakan Sons of God. anak-anak Allah, and because of Satan, dan karena setan, he fall. iblis jatuh, 30% of them dia he menarik brought. 30% dari anak-anak Allah tersebut. God created Adam. Kemudian rencana B, Tuhan menciptakan Adam. Then what happened? Apa Adam yang fall. terjadi? Adam juga jatuh. Plan C, Nah, rencana C, God sent Jesus Christ Tuhan mengirimkan Tuhan Yesus Kristus to make us as co-heirs along with Christ. untuk membuat kita menjadi sesama pewaris bersama dengan Kristus. Hallelujah. Haleluya. That's what we see in Romans 8:17. Itu yang kita lihat di Roma 8 ayat 17. So what is that he's telling? Apa yang dikatakan di sana? We are heirs of God.
Kita adalah pewaris dari Allah Bapa. Number 2, we are co-heirs with Dan Christ. nomor 2, kita adalah sesama pewaris bersama Kristus. Number 3, Nomor 3, because of Christ, not because you suffer in the world, yeah, because of Christ, karena Kristus, bukan karena kita menderita di dunia. you suffer, Karena Kristus kita menderita, then you will enjoy in glory. maka engkau akan menikmati dalam kemuliaan. Not you suffer, Bukan karena kita menderita not because of that, oleh hal-hal yang but lain, because somebody treat you bad, tapi misalkan karena you're still seseorang good, memperlakukan kita dengan buruk, or tapi because kita you're mempertahankan nilai-nilai kekristenan kita tetap baik gitu. or because you're Christian, Atau karena kita Kristen, somebody will treat you bad. diperlakukan buruk. It happens in certain nations and certain places. Ya, di bangsa-bangsa tertentu itu terjadi. Then you will become co-heirs and you'll be glorified. Maka dengan demikian kita menjadi sesama pewaris dan akan dimuliakan bersama dengan Kristus. So we are co-heirs with Christ Jadi kita adalah sesama pewaris bersama Kristus in everyday life. dalam kehidupan kita sehari-hari. Maybe somebody is against us, Mungkin ada yang somebody is menentang kita, angry, ada yang marah, somebody lie, ada yang somebody do bohong, anything, atau lakukan apapun, but you forgive tapi kita mengampuni because you're a Christian. karena kita anak You have the character Tuhan of Yesus Christ. Kristus. Kita adalah orang Kristen, Then what happens? pengikut Kristus. You become Apa the yang co-heir terjadi, with Christ. itulah merupakan kualitas dari sesama pewaris bersama Kristus. So we are going to see what are the benefits of co-heirs. Jadi kita akan melihat apa keuntungan-keuntungan menjadi sesama pewaris bersama Kristus. There's many things, Ada banyak hal sebenarnya, but we see 5 points here. tapi untuk saat ini kita lihat 5 poin saja ya. Number 1, Nomor 1, Romans 8:32. Roma 8 ayat 32. He gave all things free. Ia memberi segala sesuatunya gratis. Okay, let's read this. Kita baca. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Hallelujah. Haleluya. So here we see, Jadi di sini kita lihat, we as a co-heirs, kita sebagai sesama pewaris, so how we will not give everything free? masakan ia tidak memberikan segalanya dengan cuma-cuma? Hallelujah. Haleluya. That's what the Bible tells. Itu yang For- Alkitab katakan. For those who love God, Untuk mereka yang mengasihi He Tuhan, gives everything Ia good. memberi segala sesuatunya dengan baik. Okay, let's see the next one. Yang berikutnya, He makes us as conquerors. ia membuat kita sebagai pemenang. The first one, He gives freely. Yang pertama, kita diberi dengan cuma-cuma. Second thing, Yang kedua, He makes us as more than conquerors. ia membuat kita lebih dari pemenang. Romans 8:37. Roma 8:37. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Hallelujah. Haleluya. Because He loved us, Karena Ia mengasihi kita. because we are the co-heirs. Karena kita adalah sesama pewaris. So because we are the co-heirs, Karena kita sesama pewaris, we become the conquerors, Kita menjadi overcomers. pemenang, bahkan dikatakan lebih dari pemenang. Hallelujah. Haleluya. If you read in Revelation, Kalau kita baca di Wahyu, around 8 times it is written, sebanyak 8 kali we have to be conquerors. disebutkan bahwa kita harus menang. Only the conqueror will be Hanya given the fruit of pemenang life. akan diberikan buah kehidupan Only then they will be given the new name, dan diberikan nama yang baru, a new stone, suatu batu many things. yang baru dan banyak hal. So we need to conquer. Jadi kita perlu menjadi pemenang. But if you need to conquer, Tapi kalau kita harus jadi pemenang, you have to be co-heirs.
kita juga harus menjadi pewaris. in your job, in your Dalam pekerjaan, business, dalam bisnis, in spiritual life, dalam in kehidupan rohani, temptations, in dalam addictions, pencobaan, dalam in whatever. adiksi atau apapun, kita harus jadi pemenang. You can be and you have to be a conqueror. Kita bisa menjadi pemenang dan harus jadi pemenang. Because why? Kenapa? You are the co-heirs with Christ. Karena kita sesama pewaris bersama Kristus. You are saved by the blood of Jesus. Kita telah diselamatkan oleh darah Yesus. The next thing, let's see. Yang berikutnya, yang ketiga, The third one, we are kings. kita adalah raja-raja. As you know, Seperti kita telah ketahui, Father God is King of Kings. Allah Bapa adalah raja di atas segala raja. But when Jesus came to this world, Tapi saat Tuhan Yesus datang ke dunia, the Bible tells what? Alkitab mengatakan apa? King of Jews. Raja orang Yahudi. But when he died Tapi saat ia and he mati resurrected, dan bangkit, he became King of Kings. ia pun menjadi raja di atas segala raja. Let's read Revelation 1 and 6. Wahyu 1 ayat 6. And has made us kings and priests to his God and Father. To him he be glory and dominion forever and ever. Amen. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapaknya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. So here we see, Di sini kita lihat, now Christ is also King of Kings, Kristus adalah raja di atas segala raja and he juga. made us as kings. Dan ia membuat kita menjadi, dalam terjemahan bahasa Inggris, raja. Dalam bahasa Indonesia dikatakan kerajaan. In some languages it is written, not kings, kingdom. We are not kingdom, but we are kings. Hallelujah. So we need to understand, Jadi kita perlu mengerti, we are called as kings. kita disebut raja. So behave like kings. Jadi bertindaklah sebagai raja. What does the king do? Apa yang dilakukan raja? When the king goes in the street, Saat raja berjalan di tengah jalan, they show the black flag. They ada show, yang kibarkan bendera hitam they tell down, down. dan bilang turun, turun, They will talk all kind of evil things, dan none. ya hal-hal yang buruk dan jahat. But what does the king do? Tapi apa yang dilakukan raja? He doesn't bother about all. He just forgive Dia and go everything. tidak memperdulikannya, hanya memaafkannya dan ya udah terus pergi. That's a king's magnanimous heart. Itulah hati raja yang besar. We have to have the king's heart, like behave like a king. Kita harus punya hati raja yang besar. Amen. Dan berlaku sebagai raja. Yeah, I don't have time to explain about all those things. Saya nggak punya waktu untuk jelasin itu semua. So we need to be kings, behave like kings. Intinya adalah kita raja dan berlakulah sebagai raja. That- Milikilah karakter seorang raja. The next point, Poin yang berikutnya, we are supposed to be priests. kita harus menjadi imam. And he made us as kings and priests to his God and Father. Ia membuat kita menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. So he has made us as priests to God. Jadi ia membuat kita menjadi imam bagi Allah. If you remember, Kalau kita ingat, only Aaron hanya Harun and his sons dan anak-anaknya lah can become priests. yang bisa menjadi imam. And Levites can become priests. Juga orang-orang Lewi. Oh, you are not even a Jew. How you become a priest? Ya gimana ini kita boro-boro jadi imam? Kita aja bukan orang Israel. So how do you become a priest? Bagaimana bisa jadi imam? When Jesus died on the cross, Saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, what happened? apa yang terjadi? The screen which divides the holy and holy of holies was torn. Tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan maha kudus terrobek. What does it mean? Artinya We all can become priests, kita semua bisa menjadi imam. and we all can pray and connect with God. Dan kita bisa berdoa dan langsung terhubung dengan ruang maha kudus You Allah Bapa. you can connect in the church, Kita bisa berhubungan di gereja connect with dengan Allah Bapa, connect with other people, and connect with God, bersama dengan orang lain, berhubungan dengan Bapa, and even at your home, atau bahkan di rumah, even alone. atau bahkan sendiri. Because why?
Kenapa? You are the priest. Karena kita adalah imam. Number one, you are priest for your body Nomor satu, kita adalah imam atas tubuh kita. because you're the temple of the Holy Spirit. Karena kita adalah bait suci Roh Kudus. The second thing, Yang kedua, you became the priest for your spouse. kita adalah imam bagi Especially the pasangan husband, kita, ya. terutama suaminya. The third thing, Yang you became ketiga, the priest for the family kita adalah imam bagi keluarga or in your office atau di kantor or in any other place wherever atau you di are. tempat lain di mana kita ditempatkan. And you became a priest also in the church. Dan juga imam di gereja. Hallelujah. Haleluya. So remember, Jadi ingatlah, you are a priest in the first place. engkau adalah imam. Okay, next thing, the last Yang one. berikutnya, yang terakhir, We are the successors. kita adalah penerus. Successors of Penerus Jesus. dari Yesus. So we need to understand, Jadi kita perlu mengerti. if you read in John chapter 12, Kalau kita baca di Yohanes 12, you can see kita bisa lihat Jesus told what? Tuhan Yesus mengatakan apa? Because I go to the Father, Karena aku pergi kepada Bapa, you shall do what I did, engkau akan melakukan apa yang aku lakukan, and dan more than that. lebih dari itu. John 14:12 tells like this, Most certainly I tell you, he who believes in me, he works that I do, he will do also, and he will do greater works than these, because I am going to my Father. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapakku. Hallelujah. Haleluya. Here Jesus very clearly Di explains, sini dengan jelas Tuhan Yesus because I menjelaskan, go to my Father, karena aku pergi kepada Bapakku, you shall do what I did. engkau akan melakukan apa yang aku lakukan. Hallelujah. Haleluya. And even more than that, Bahkan lebih dari itu. Jesus Tuhan Yesus raised 23 people from dead. hanya membangkitkan 3 orang dari kematian. But there are many people who raised more than that. Tapi ada beberapa orang di dunia ini yang membangkitkan orang mati lebih banyak dari itu. And especially you can see about Smith Wigglesworth. Misalnya Smith Wigglesworth, He raised more than 30 people. ia membangkitkan lebih dari 30 orang. So you see, Jadi kita lihat, now we can preach sekarang in kita the bisa television, berkhotbah di televisi, in the YouTube, di YouTube, in the Facebook. di Facebook, People get healed. dan banyak orang menjadi sembuh. Jesus Tuhan Yesus directly spoke to the people langsung bicara kepada and sent the word orang-orang and healed people. dan berfirman dan sembuhkan orang-orang. How we can do this? Bagaimana kita bisa lakukan Because itu? we are the co-heirs with Christ. Karena kita adalah sesama pewaris bersama Kristus. We have been made as the successors of Jesus. Kita adalah penerus dari Yesus Kristus. Hallelujah. Haleluya. So remember these 5 Jadi points, ingatlah 5 poin these ini. 5 blessings which God has 5 kept berkat for us. yang Tuhan telah sediakan bagi Number kita. 1, Nomor 1, as a co-heir, sebagai sesama you pewaris get bersama everything Kristus, free. kita memperoleh segala hal dengan cuma-cuma. Number 2, Nomor 2, we are more than conquerors. kita lebih dari pemenang. Number 3, Nomor 3, we are kings. kita adalah raja-raja. Number 4, Nomor we 4, are priests. kita adalah imam-imam. Number 5, Nomor 5, we are successors. kita adalah penerus Yesus Kristus. But now, how to get this? Bagaimana untuk memperolehnya? We are co-heirs with Christ. Kita adalah sesama pewaris bersama Kristus. So we have to be connected with Christ Jadi always. kita harus selalu terkoneksi dengan Kristus. Jesus said what? Tuhan Yesus mengatakan apa? I in you and you in me. Aku di dalammu dan engkau di dalamku. Hallelujah. Haleluya. So remember that. Jadi ingatlah itu. And the Bible tells Dan Alkitab mengatakan in Romans 8, dalam Roma 8, those who walk by spirit are the children of God. mereka yang berjalan dalam roh adalah anak-anak Allah. Hallelujah. Haleluya. So remember, Jadi ingatlah, connect with God, connect with Christ berhubungan dengan Kristus, terhubung dengan Kristus, and be led by the Spirit. dan dipimpin oleh Roh Kudus. So you will stay as the heirs of the Father and co-heirs with Christ. Jadi engkau akan tetap tinggal sebagai
ahli warisnya Bapa di surga dan sesama pewaris bersama Kristus. Amen. Amin. So remember, Jadi Jesus has gone. Tuhan Yesus sekarang sudah So pergi ke surga. you are the successor. Engkaulah penerus. You are the conqueror. Engkaulah pemenang. Hallelujah. Haleluya. Today, commit yourself to God. Hari ini serahkan dirimu pada Maybe you have not Tuhan. accepted Jesus as a Savior. Mungkin kau belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Don't fail Him again. Jangan kecewakan Ia lagi. Because Karena He has already finished the job. Ia telah menyelesaikan pekerjaan. No more penyelamatan. failures, actually. Seharusnya tidak ada lagi suatu kegagalan. It's up to you. Tapi itu ada di tanganmu. You can choose to get these 5 blessings Engkau bisa memilih untuk memperoleh 5 berkat ini. and go to heaven, Dan masuk ke surga. or you can choose the other way. Atau memilih jalan lain. So today, Hari ini. if you are not saved, Kalau engkau belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, commit yourself to Jesus serahkan dirimu pada Tuhan Yesus and become a co-heir with Christ. dan menjadi sesama pewaris bersamanya. And you will become the heirs of the Father. Dan engkau menjadi ahli warisnya Allah Bapa. And you can gain entry into heaven because you are the child of God. Dan akan berada di surga karena engkau anak-anak Allah. Shall we pray? Mari kita berdoa. And if those who are saved, Mereka yang telah diselamatkan connect always with Christ. selalu terhubung dengan Kristus. Not only in the church, Bukan hanya di gereja, not only when you pray, bukan hanya saat ibadah atau berdoa, but always tapi senantiasa. and being led by the Spirit. Dan hidup dipimpin oleh Roh. Hallelujah. Haleluya. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Tuhan, Almighty. Kaulah Tuhan yang Maha Besar. Even today we pray Bahkan hari ini kami berdoa. that let your power, let your glory come down on your Biar people. kuasa dan kemuliaan-Mu tercurah atas umat-Mu. If there's anybody who's not saved here, Apabila ada yang belum menerima Yesus oh Lord, we sebagai pray Tuhan that you dan Juru touch Selamat, them and make them to be co-heirs. jamah dan selamatkan mereka dan jadikan mereka sesama pewaris bersama Kristus. So they can get things free in their life. Sehingga mereka bisa memperoleh segalanya dengan cuma-cuma dalam hidup mereka. So that they can become the kings and the Bisa priests menjadi raja-raja and dan imam-imam overcomers and successors. dan pemenang dan penerus. Because Karena you died for them. Tuhan Yesus, Engkau telah mati bagi mereka. Save them Selamatkan mereka and make them to be co-heirs. dan buat mereka menjadi sesama pewaris. Lord, those who are still saved and still having problems, Tuhan, bagi orang-orang yang telah diselamatkan tetapi sedang menghadapi berbagai masalah. because you gave everything free, Karena Tuhan, Engkau telah memberikan segala sesuatunya dengan cuma-cuma. we pray that, Lord, Kami berdoa ya, heal them, sembuhkan mereka, deliver them, bebaskan, lepaskan, touch them, jamah, and transform them in the dan name of transformasikan Jesus. mereka demi nama Tuhan Yesus. Every financial problem, Setiap masalah every keuangan, sickness, sakit penyakit, every relationship problem, masalah hubungan, every problem in their business, masalah dalam bisnis, let everything go in the name of biar semua itu Jesus. pergi demi nama Tuhan Yesus. We command deliverance and healing in the Kami name of perintahkan Jesus. kelepasan dan kesembuhan demi nama Tuhan Yesus. Lord, Tuhan, because they are your karena co-heirs, mereka adalah sesama pewaris bersama Tuhan Yesus. make them totally delivered Buatlah mereka secara total dilepaskan and make them as conquerors and successors. dan buat mereka menjadi pemenang dan penerus. In the name of Demi Jesus, nama Tuhan Yesus. Lord, we pray. Oh, Tuhan, kami berdoa. Amen, Amin, amen. amin. Sekarang saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Now it's time to give the best to God. Tuhan layak menerima yang terbaik dari kita karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. God deserves all the best from us because He has given His best to us. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Before we give, let us pray. Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, we Yesus. commit each and every one into your hands. Tuhan, kami serahkan setiap orang ke dalam tangan. We are going to give your best offering to you. Tuhan, inilah persembahan kami yang terbaik bagimu. You are the God who provided this everything. Engkaulah Tuhan yang telah menyediakan segalanya bagi kami. From that what you've given, we give back to you. Sebagian dari apa yang telah Engkau berikan, kami kembalikan kepadamu. Bless your people Berkati Tuhan umat-Mu, so that, Lord, they don't have enough space in their place. sehingga tempatnya penuh oleh berkat-Mu. You're the God Almighty. Engkaulah Tuhan yang maha Remove all besar. their problems.
Hapuskan segala masalah their mereka. struggles, Segala pergumulan especially in the mereka. recession, the corona, Terutama and dalam- all those things. Saat resesi dan corona ini. Nothing shall restrain or stop them from their business, their income. Kiranya tidak ada yang menghentikan mereka atau mengganggu bisnis mereka dan pendapatan mereka. We commit Indians, everyone. Kami serahkan setiap orang ke dalam tangan. Bless them more abundantly. Berkati mereka lebih berlimpah In the lagi. name of Jesus we pray. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless Tuhan you. Yesus memberkati. Hanya dalam Tuhan kami temukan sukacita. Haleluya. Kami menemukan sukacita. Dunia tak akan sanggup berikan. Dunia tak akan sanggup memberikan. Segala selalu ada di dalammu. Bawa sukacita, sukacita, berharapan dan berkehidupan. Kami berkuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh sorakan haleluya. Kau ada Tuhan. Mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Sukacita, berharapan dan kehidupan. Kami berkuatan, haleluya, haleluya. Sukacita, berharapan dan kehidupan. Kami berkuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Oh, 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 say, oh, 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 oh. Katakan kau bilang sukacita. Karena sukacita, pengharapan, kau kehidupan. Wah. Kami kekuatan, haleluya, haleluya. Karena sukacita, pengharapan, dan kehidupan. Kami kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham, Kiranya berkat Abraham, let the blessings of Isaac, berkat Ishak, and let the blessings of Israel berkat Israel be each and every one of us. menyertai setiap kita. Let God make His face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu. Let God give you good health and long Kiranya life. Tuhan memberi kesehatan yang baik dan umur panjang. Let God bless you Kiranya Tuhan memberkatimu and make you to be a channel of dan blessing. membuatmu menjadi saluran berkat. Let God make you co-heir Kiranya Tuhan membuatmu jadi sesama pewaris bersama Kristus and make you to be victorious, dan menjadikanmu pemenang, to be successors, menjadikanmu penerus dari Yesus, to be kings and priests. menjadi raja-raja dan imam-imam. The love of the Kiranya Father, kasih dari Bapa kita di surga, the grace and peace of kemurahan dan Jesus, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, the union, the leading of the Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh Kudus each and every one of us, menyertai setiap kita and with all the saints of this dan world, menyertai orang kudus di seluruh until dunia Jesus sampai comes. kedatangan Tuhan. Amen, Amin, amen. amin. God bless you, God Tuhan bless Yesus you. memberkati.